Perkenalkan, nama saya Doni Hari Subrata dengan NPM 2410010125. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS PBO pemrograman berbasis objek 1. Jadi, petunjuk dan syarat ujiannya yaitu materi yang harus ada di dalam kode program dan dijelaskan di video antara lain. Yang pertama ada kelas, objek, metode, dan atribut. Yang kedua ada konstruktor, mutator, dan aksesor. Yang ketiga ada encapsulation. Yang keempat ada inheritance. Dan yang kelima yang terakhir itu polymorphism. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja ke video tutorialnya. Let's go. Baik, di sini berhubungan saya sudah membuat package dan kelasnya, jadi saya langsung menjelaskannya saja. Di sini saya membuat package game mobile, yaitu saya membuat project ini bertemakan game online atau Mobile Legends. Baik, di sini dalam satu kelas ini ada terbagi jadi tiga kelas, yaitu ada kelas induknya hero dan kelas anaknya yaitu marksman dan kelas untuk menjalankan programnya main game. Oke. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kelas hero. Baik, di sini saya yang pertama membuat package game mobile karena kelas ini tersimpan di package game mobile. Yang kedua, public class hero. Di sini public class bisa diakses dari file lain maksudnya. Jadi kelas digunakan untuk membuat blueprint atau objek dan hero itu nama kelasnya. Baik. Kemudian saya membuat private string nama hero. Di sini private itu data hanya bisa diakses dalam kelas, jadi tidak bisa di yang lain gitu, seperti itu. Jadi string ini tipe data teksnya dan nama hero ini nama variabelnya ini. Terus kemudian ini sama seperti penjelasannya di atas. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan ini public hero string name hero integer damage. Ini adalah konstruktor kelas hero, yaitu digunakan untuk memberikan nilai awal objek otomatis dijalankan saat objek dibuat, yaitu parameternya string, name hero, dan integer damage. Ini. Kemudian saya mengetik this name hero sama dengan name hero titik koma. Jadi penjelasannya mengisi atribut nama hero dengan nilai dari parameter, yaitu this nama hero ini atribut milik kelas, dan yaitu nama hero ini parameter dari konstruktor seperti itu. Yang ini, nama hero ini parameter dari konstruktor. Kemudian this damage sama dengan damage, itu sama penjelasannya. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan aksesornya atau getter. Jadi saya mengetik public string get nama hero di sini, yaitu metode getter untuk mengambil nilai nama hero-nya, yaitu public bisa dipanggil dari luar kelas dan string mengembalikan data teksnya. Kemudian saya mengetik return nama hero. Return nama hero ini mengembalikan nilai nama hero-nya seperti itu. Kemudian saya tutup kurung bawah, yaitu menutup metode getter tadi agar tidak tercampur dengan ini. Oke. Kemudian saya mengetik public integer get damage, yaitu getter untuk mengambil nilai damage. Kemudian saya mengetik ini lagi, mengembalikan nilai damage-nya dan menutup agar metode getter damage seperti itu. Kemudian saya mengetik public void set name hero string name hero buka kurung perawat, yaitu metode setter untuk mengubah nama hero, yaitu void sama dengan tidak mengembalikan nilai seperti itu. Kemudian saya mengetik this name hero titik koma dan tutup kurung perawat, yaitu mengubah nilai atribut nama hero-nya, dan sekaligus saya menutup metode setternya. Kemudian saya mengetik public void set damage integer damage seperti itu, setter untuk mengubah damage hero, yaitu this damage ini sama penjelasan seperti tadi, yaitu mengubah nilai damage-nya, dan tutup kurawal ini menutup setter damage-nya seperti itu. Kemudian saya membuat public void attack, yaitu metode attack ini digunakan untuk aksi menyerang hero seperti itu. Kemudian saya mengetik system out print name hero tambah tanda petik menyerang dengan damage tambah damage, yaitu menampilkan output ke layarnya seperti itu. Oke, penjelasan dari kelas hero sudah. Kemudian kita lanjut ke penjelasan kelas marksman.
Baik, yang pertama, saya membuat di sini public class marksman extends hero. Nah, di sini extends hero, yaitu saya di sini membuat kelas bernama marksman. Jadi, extend hero ini maksudnya kelas marksman ini mewarisi kelas hero, yaitu kelas inti tadi atau induknya, seperti itu. Kemudian, saya di sini membuat private string senjata. Nah, jadi membuat atribut baru bernama senjata seperti itu, yaitu private-nya hanya bisa diakses dalam kelas, string type data text, dan senjata menyimpan nama senjata hero seperti itu. Kemudian saya membuat public marksman string name hero integer damage string senjata buka kurung perawat. Jadi ini konstruktor untuk kelas marksman, yaitu digunakan saat objek dibuat seperti itu. Jadi parameternya name hero, damage, dan senjata. Oke. Terus saya mengetik super name hero, damage titik koma. Yaitu penjelasannya super digunakan untuk mengambil konstruktor dari parent class atau hero. Artinya name hero ini dikirim ke kelas hero dan damage dikirim ke kelas hero juga. Seperti itu. Kemudian saya mengetik di senjata. Itu mengisi atribut senjata dengan nilai dari parameter konstruktornya seperti itu. Kemudian saya mengetik public string get senjata return senjata, yaitu ini metode getter untuk mengambil nilai senjatanya, dan return senjata itu mengembalikan nilai dari atribut senjata seperti itu. Kemudian di sini saya membuat public void set senjata string senjata dis senjata. Nah, di sini saya menggunakan metode setter untuk mengubah nilai senjatanya, dan dis titik senjata sama dengan senjata ini mengubah nilai atribut senjatanya. Kemudian saya tutup kurung perawal lagi, yaitu untuk menutup setternya. Di sini polymorphism method overriding. Jadi komentar ini bahwa bagian berikut menggunakan polymorphism. Jadi di sini saya menggunakan polymorphism. Makanya saya buat komentar seperti ini. Jadi polymorphism ini di sini menggunakan metode overriding seperti ini. Nah, overriding ini digunakan untuk menandakan bahwa metode di bawah menggantikan metode dari parent class atau induk class. Maksudnya metode attack di kelas hero diubah menjadi versi baru di kelas marksman seperti itu. Kemudian public void tag ini metode attack milik kelas marksman. Metode ini menggantikan metode attack dari parent class. Kemudian saya membuat sistem output dalam kurung get name hero tambah untuk mencetak nama hero ke outputnya, yaitu menggunakan get name hero. Kemudian saya membuat ini menembak menggunakan tambah senjata, yaitu di sini untuk menampilkan teks tambahan ke output dan menampilkan nama senjata hero-nya seperti itu. Dan di sini saya membuat dengan damage tambah get damage. Jadi di sini saya menampilkan teks damage-nya dan mengambil nilai damage menggunakan getter atau get damage ini, karena damage bersifat privat seperti itu. Oke, kelas marksman sudah kita jelaskan. Lanjut kita akan masuk ke kelas main yang terakhir, yaitu atau untuk menjalankan programnya seperti itu. Jadi di sini saya membuat public class main game seperti itu, yaitu membuat kelas bernama main game di dalam package game mobile tadi. Jadi kelas ini menjadi kelas utama untuk menjalankan program, yaitu public bisa diakses dari file lain, kelas membuat blueprint atau kelas main game itu nama kelasnya tadi. Selanjutnya saya membuat public static void main string args. Ini adalah metode utama program Java, yaitu program pertama kali dijalankan dari main tadi. Itu penjelasannya, static void ini dapat dijalankan tanpa mengubah objek dan tidak mengembalikan nilai seperti itu. Jadi main string args ini metode utama Java, dan string args itu parameter array string seperti itu. Kemudian saya membuat hero 1 new hero alucard 250. Di sini saya membuat objek bernama hero 1 dari kelas hero. Penjelasannya hero 1
hero ini nama kelasnya, hero 1 nama objeknya, dan new hero ini membuat objek baru. Kemudian saya mengetik ini yaitu nilai objeknya, seperti itu. Nah, kemudian saya membuat objek kedua yaitu marksman hero 2, new marksman, Mia 300 panah, seperti itu. Itu membuat objek hero kedua dari kelas marksman, seperti nama hero nya, seperti itu. Terus kemudian saya mengetik system out print ln, yaitu game Mobile Legend. Jadi di sini saya akan menampilkan tulisan game Mobile Legend ini ke layar atau output nanti, seperti itu. Oke, selanjutnya saya membuat di sini hero 1 attack. Nah, di sini memanggil metode attack dari objek hero 1, seperti itu. Kemudian saya mengetik hero 2 attack, yaitu memanggil metode attack dari objek hero 2. Karena kelas marksman menggunakan overriding, maka metode yang dijalankan adalah metode milik marksman, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan setter untuk hero 1 set damage 400. Jadi di sini saya mengubah damage Alucard jadi 400 menggunakan setter, dan hero kedua yaitu marksman tadi atau Mia saya ubah juga menggunakan setter, seperti itu. Kemudian saya mengetik ini lagi sistem out print ln setelah damage diubah. Jadi saya akan menampilkan teks seperti ini di output agar dapat dibedakan ketika belum diubah dan sesudah diubah, seperti itu. Kemudian saya membuat hero 1 titik attack, hero 2 titik attack, titik koma, itu untuk menjalankan metode attack lagi setelah damage yang berubah, seperti itu. Baik, akan kita coba untuk merun ini, codingan ini. Nah, seperti ini. Awalnya cuman Alucard menyerang dengan damage 250 damage-nya. Mia menembak menggunakan panah dengan damage 300. Dan setelah damage diubah, Alucard menyerang dengan damage 400. Mia menembak menggunakan panah dengan damage 500, seperti itu. Baik, dari codingan saya ini sudah melengkapi syarat-syarat tugas di UTS tadi, yaitu harus ada kelas, yaitu kelasnya ada 3, hero, marksman, dan main game. Yang kedua ada objek, yaitu hero 1 dan hero 2. Kemudian atributnya name hero, damage, seperti itu, senjata, seperti itu. Dan konstruktornya di hero dan marksman di sini. Nih, ini konstruktor. Oke. Dan getter dan setternya yaitu sudah memenuhi juga. Encapsulation-nya ada, yaitu private. Ini. Oke. Terus inheritance-nya sudah melengkapi juga. Polymorphism-nya udah tadi, yang ini. Kita menggunakan overriding, maka tugas saya sudah memenuhi syarat dari UTS yang ada di modul. Baik, segitu saja penjelasan dari tugas UTS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.